Kemarin itu kita dari RT RW itu lebih ke mengarah ke Anies, golput atau coblos semua. Jadi kekecewaan mereka itu ya dengan cara begitu. Kita nggak bisa mengarahkan gitu, hak mereka kan gitu. Kalau Pak Anies bergabung dengan Mas Ungu itu lebih bagus. Iya, saya berharap 2029 Pak Anies bisa diusung oleh Partai Mas Ungu. Itu harapan kita. Saya kemarin Ketua Koperasi SBMB. Sukses Berkah Maju Bersama adalah koperasi cikal bakal dari RT/RW DKI. Oh gitu? Iya. Sejak kapan itu Pak dibangunnya? Itu koperasi SBMB itu 2020. Anggotanya ada berapa sekarang? Anggotanya yang terdaftar ada sekitar berapa itu? Ada 1000 ada kali. 1000? Ada. Jadi itu terbungkus anggota dia di Jakarta Barat. Kebetulan ada fokus kita SK kita dulu ada di Notaris Jakarta Barat, jadi kita Jakarta Utara juga ada, Selatan juga ada. Iya. Tapi sekarang semuanya udah menyebar ke seluruh. Ada, jadi RT RW itu ada sebagian, memang ada sebagian kecil juga ada belum masuk, sebagian besar sudah ada masuk ke koperasi SBM. Jadi kita ini adalah untuk menggerakkan UMKM yang ada di RT RW. Ya, jadi RT RW itu kan juga ada pengusaha, ada warung makan juga ada mereka, ya kan. Jadi kita melihat mereka adalah ekonomi dia akan kita angkat lebih bagus gitu RT/RW. Nah, kalau 1000 orang itu 1000 anggota aja kan, maksudnya 1000 kepala atau misalkan kalau satu kepala punya keluarga ini sekian? Iya, itu baru yang daftar kita ada, yang daftar. Jadi begini, jadi mereka itu anggota itu adalah RT/RW aktif dan yang nggak aktif dari bekas RT/RW. Ya, jadi dia itu yang penting dia pernah jadi RT, pernah jadi RW. Sekaitan dengan pilkada ini, kemarin ada kontribusi suara nggak untuk calon? Ada. Kemarin itu kita dari RT/RW itu lebih ke mengarah ke Anies, Pak Anies gitu kan. Yang jadi, 2017 apa yang 2017 juga, 2024 kemarin juga, makanya kebanyakan nggak seluruhnya ya, kebanyakan dari mereka itu adalah pendukung Anies. Persentasenya kira-kira berapa? Sekitar 80%. 80% mah itu udah dominasi ya? Iya, itu kebanyakan itu. Jadi kemarin baru dari mereka partai Nasdem, ada PKS kayak gitu. Jadi kan kalau di Jakarta kebetulan ketua pembina kita adalah istrinya orang PKS. Dulu. Sekarang ya, juga. Sekarang ya. Nah, ini menarik nih. Ya. Kalau misalkan ini kan masih ada orang dalam ya, ordal istilahnya ya kan, dalam soal dukungan-dukungan. Ini kan kemarin Anies gagal diusung oleh PKS. Iya. Tapi ada orang PKS di dalamnya. Iya. Nah, terus oke, kita bicara soal PKS dulu. Bagaimana secara psikologis orang dalam ini begitu PKS tidak jadi diusung oleh PKS? Ya, secara naluri anggota-anggota RT/RW itu memang ada sedikit rasa kecewa kan gitu. Kebetulan kemarin waktu Pilpres 2024 itu kebanyakan dari teman-teman RT/RW itu berjibaku untuk mengangkat nama Anies untuk jadi Pilpres, gagal. Sekarang untuk pilkada kemarin pernah digadang-gadang juga Anies mau didukung oleh PKS. Sekarang nggak jadi. Ya, rasa kecewa sih ada. Iya, itu kita serahkan kepada yang anggota masing-masing kan gitu. Terserah dia mau umpamanya golput atau gimana, itu hak mereka kan gitu. Kita serahkan ke anggota. Enggak tentu kita arahkan gitu, enggak. Tapi paling tidak kan Bapak sebagai ketua gitu kan bisa dong membaca kemana arahnya anak buah atau anggota lah katakanlah. Sebetulnya arahnya kemana sekarang ini? Begitu. Arahnya sekarang ini jadi kebanyakan dari mereka itu ya golput paling, atau coblos semua katanya kan gitu. Coblos semua partai, semua yang calon atau golput itu yang banyak saya dengar dari lapangan begitu, di anggota-anggota. Jadi kita itu hak politik mereka, saya sebagai ketua nggak bisa juga mengarahkan setelah itu hak konstitusi mereka kan gitu. Jadi kebanyakan dari mereka itu menyampaikan golput atau coblos semua, berbagi lah ya, semuanya dapat suara.
Iya kan gitu. Jadi semuanya dapat suara, jadi dia akan coblos semua. Kalau golput kan terlalu ini banget kan gitu. Jadi dia akan coblos semua. Tapi murni itu dari aspirasi mereka, bukan diarahkan dari. Oh ya, itu dari. Jadi kebetulan RT RW itu kan ilmunya banyak Pak, pengalamannya juga. Jadi banyak juga RT RW itu udah pada caleg itu semua. Jadi kan dia udah pengalaman. Jadi kekecewaan mereka itu ya dengan cara begitu. Kita nggak bisa mengarahkan gitu. Hak mereka kan gitu. Jadi kita cuma masih masukan aja. Ya oke, terserah mau golput atau coblos semua itu hak mereka. Iya, jadi kesannya mereka kan kemarin kan menggadang-gadang Pak Anies, ya kan, atau Pak Anies nggak ada kendaraan partai, jadi kan itulah mereka lampiaskan rasa kekecewaan mereka lah gitu ya, teman-teman itu. Apa nggak mau pindah ke lain hati misalnya selain Anies ini? Iya, sampai sekarang belum ada saya dengar. Kita di koperasi itu mungkin nggak terlalu ke politik, Pak. Jadi kita hanya sekedar kita sebetulnya mengangkat ekonomi. Jadi untuk politik itu kita nggak terlalu kental begitu. Tapi politik juga bagian politik, maaf. Ekonomi juga bagian dari politik. Benar, itu benar. Tapi kita ada koperasi, ya kan di koperasi ini kan kita kan mensejahterakan anggota RT RW. Jadi soal pilihan politik mereka itu hanya bagian aja dari kita. Jadi kan kita terfokus ke UMKM-nya, pergerakan ekonomi anggota gitu. Waktu itu sejauh mana sih harapannya untuk ke PKS? Karena kan PKS duluan yang mengusung kan. Ya. Sejauh mana sih Bapak dan teman-teman di koperasi ini, sejauh mana harapannya terhadap PKS yang mengusung Anies waktu itu? Ya kita dengan PKS nggak terlalu berharap banget kan gitu. Iya, iya. Cuman kita berharap kemarin PKS itu mengusung Anies itu aja. Nggak ada harapan kita umpamanya PKS, kita nggak ke partai ya, maaf kita nggak ke partai ininya, kita kemarin ke Anies gitu. Jadi kebetulan UMKM ini adalah RT RW ini adalah dulu dikadang-kadang oleh Anies ini kadang-kadang oleh RT RW kan gitu. Oh, gitu. Iya, jadi kita nggak ke politiknya, kita nggak terlalu ke partainya, kita nggak terlalu masuk mau PKS, Nasdem apa itu kita nggak. Cuman kita lebih ke Anies untuk membenahi ekonomi itu aja. Jadi kalau misalkan nggak terkait entah itu PKS atau PKB atau Nasdem, tapi terakhir kemarin kan setelah tidak jadi di PKS kan kemudian diusung oleh PDIP. Iya. Iya. Nah tapi PDIP juga bagaimana? Kan last minute mereka membatalkan. Iya. Nah itu kira-kira kekecewaan itu berapa kali? 2 kali atau 3 kali? Iya. Waduh, kalau PDIP ya? Iya, PDIP kemarin. Kalau PDIP kita nggak terlalu ngikutin, Pak. Tidak terlalu ikut? Nggak terlalu ngikutin. Jadi malah ya itu politik itu kita nggak terlalu ikut yang kayak Bukan, PDIP. artinya harapan waktu itu. Iya, kita juga nggak berharap. Nggak ada harapan sebetulnya kan itu. Ke PDIP? Iya. Oh, tapi Iya. tetap bahwa ada dong misalkan ya mudah-mudahan misalnya gitu diusung oleh PDIP. Mudah-mudahan, tapi kan kita nggak terlalu besar, Pak. Jadi ketika mereka tidak jadi mendukung nggak begitu kecewa? Nggak begitu kecewa, biasa aja. Nah, kekecewaan yang terjadi sebetulnya waktu didukung oleh PKS ya barangkali ya? Ya, itulah. Mungkin itu. Kalau PDIP nggak terlalu ini gitu. Masalah PKS sudah di 2017 kan, 2017 Pilpres. Ya sekarang dilepas, itu aja. Oh gitu. Sakit hatinya di sini. Iya. Nah, ini satu terakhir nih, Ya. Pak. Kan sudah dengar ya, Pak Anies kan mau bikin organisasi massa atau ormas Ya. atau juga partai ya kan. Nah, menurut Bapak bagaimana? Itu bagus. Jadi Pak Anies ada rasa tanggung jawabnya kan gitu. Bagus itu kalau bikin partai atau ormas gitu. Jadi kendaraan Pak Anies jauh dibangun, benar dibangun kan gitu maksudnya. Nah, kira-kira sejauh mana harapan partai yang seperti apa kalau yang menurut Bapak, atau ormas yang seperti apa yang bisa menjadi kendaraan Pak Anies yang juga bisa mengayomi atau menjadi pelindung dari koperasi? Oh iya, jadi kalau menurut saya sih bagusnya Pak Anies ini partai-partai yang berasaskan Islam bagusnya. Berasaskan Islam,
Jadi kita kan koperasi syariah juga bisa kita bangun. Kebetulan teman juga ada koperasi syariah gitu kan gitu. Jadi koperasi ini kalau berpatokan dengan Islam kan lebih bagus, Pak. Ya kan? Jadi kalau saya harap Pak Anies itu lebih mungkin partai yang berazaskan Islam atau ormas gitu, bagus. Ya, kalau Partai Masyumi ini saya lihat sudah lama kenal dengan Partai Masyumi, mendengar sudah lama. Jadi Partai Masyumi ini dulu pendirinya Muhammad Nasir ya, kayak gitu ya. Jadi kalau saya lihat kalau Pak Anies bergabung dengan Masyumi itu lebih bagus. Ini partai yang bersejarah, sejarah Islam, benar-benar partai yang mengusung rasa Islam gitu. Kita berharap Pak Anies di situ bisa ikut andil di Partai Masyumi, ya kan? Masyumi ini partai yang berbasar Islam, bagus, sebetulnya saya bagus. Kedepannya mungkin lebih bagus, apalagi banyak partai-partai yang Islam yang mungkin bisa bergabung dengan Masyumi gitu. Anda yakin nggak, misalkan di Masyumi itu aspirasi yang dari pendukung Anies bisa tersalurkan di Masyumi? Insya Allah yakin saya. Alasannya? Alasannya ya kemarin itu pendukung Pak Anies itu kebanyakan yang berajaskan Islam. Jadi dengan adanya partai Islam, insya Allah pendukung Pak Anies akan bergabung ke Masyumi, yakin gitu. Jadi lebih baik bergabung ke Masyumi ketimbang bikin partai baru ya? Iya. Atau bagaimana? Iya, kalau bikin partai baru kan prosesnya lama, Pak. Masyumi kan udah ada, ibarat ini tanaman udah numbuh, tinggal disiram aja, udah. Kalau tinggal disiram ke Pak Anies nyiram, udah subur, Pak. Buahnya juga enak nanti mah kalau Masyumi kalau dibangun Pak Anies gitu. Iya. Ya Pak Masyumi ini partai yang benar-benar mengayomi. Benar-benar partai yang cocok dengan Pak Anies ya itu Masyumi. Gitu. Oke, ada tambahan kira-kira? Iya, saya berharap 2029 Pak Anies bisa diusung oleh Partai Masyumi. Itu harapan kita. Dan menjadi orang Masyumi. Masih menjadi orang Masyumi. Insya Allah Pak Anies jadi orang Masyumi.